Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Novita Sari Pratiwi NIM 277, 2. Hidra Dwi Pradana NIM 287, 3. Rizko Prastyo NIM 297, 4. Firdaus Alfan Fadilah NIM 307, 5. Bintinus Nur Rasidatul Umami NIM 318. Di sini kami akan mempresentasikan makalah ekonometrik yang bertemakan regresi berganda. Poin A. Model regresi berganda. Dalam kenyataannya, model regresi sederhana tidak mencerminkan kondisi perilaku variabel ekonomi yang sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh harga, tetapi juga bisa dipengaruhi faktor lain, misalnya pendapatan konsumen. Seperti model berikut ini. Y1 sama dengan theta 0 ditambah theta 1 x1i ditambah theta 2 x2i tambah e1, di mana y adalah variabel dependen, x1 dan x2 adalah variabel independen, dan e adalah variabel gangguan. Subscript I menunjukkan observasi ke I untuk data cross section, dan jika kita gunakan dalam time series, biasanya kita beri subscript T yang menunjukkan waktu. Sebagaimana pada regresi sederhana, theta A disebut intercept, sedangkan theta 1 dan theta 2 dalam regresi berganda disebut koefisien regresi parsial. Ada beberapa asumsi OLS yang digunakan dalam regresi berganda, seperti dalam regresi sederhana. Jika regresi berganda memenuhi asumsi OLS 1-5, maka persamaan dapat diartikan sebagai berikut. E buka kurung Y x1 x2 tutup kurung sama dengan theta O ditambah theta 1 x1i ditambah theta 2 x2i tambah EI. Artinya, persamaan tersebut adalah nilai harapan atau expected value atau rata-rata dari Y pada nilai tertentu variabel independen X1 dan X2. Dalam hal ini mengartikan theta 1 dan theta 2 agak sedikit berbeda dari regresi sederhana sebelumnya. Theta 1 adalah mengukur perubahan rata-rata Y atau nilai harapan terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2 tetap. Begitu pula theta 2 adalah mengukur perubahan rata-rata Y atau nilai harapan terhadap perubahan per unit X2 dengan asumsi variabel X1 tetap. Selanjutnya, poin B. Estimasi OLS harga regresi berganda. Menggunakan cara yang sama dengan regresi sederhana sebelumnya dengan metode OLS. Jika asumsi yang bangun terpenuhi, maka metode OLS akan tetap mampu mendapatkan theta 0, theta 1 dan theta 2 yang beliau sehingga menyebabkan garis regresi sedekat mungkin pada data aktualnya. Setelah mendapatkan panduga OLS berupa koefisien regresi parsial, maka selanjutnya bisa mendapatkan varian dan koefisien regresi untuk mengukur reliabilitas tersebut. Selanjutnya yaitu poin C, interval estimasi koefisien regresi berganda. Sebagaimana pada regresi sederhana pada bab ketiga, koefisien regresi yang didapatkan pada regresi berganda adalah estimasi titik. Mencari interval estimasi koefisien regresi berganda didasarkan pada probabilitas sebagaimana probabilitas pada regresi sederhana. Sedangkan cara mencari interval estimasi seperti yang ada pada gambar, di mana TE adalah nilai kritis tabel distribusi T dengan derajat kebebasan sebesar N dikurangi K, sehingga P buka kurung T lebih kecil atau sama dengan TE sama dengan alfa per 2. Persamaan tersebut bisa disederhanakan sebagai berikut. Theta I dikurangi TC SE buka kurung theta I tutup kurung koma B theta I plus TC SE atau theta I, di mana jumlah 1 dikurangi alfa merupakan interval keyakinan untuk koefisiensi regresi BK, sedangkan N adalah
adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah estimator. Jika misalnya alfa sama dengan 5%, artinya 95% interval estimasi dari sampel mengandung kebenaran 95%. Selanjutnya, uji T. Perbedaan uji T regresi berganda dengan lebih dari satu variabel independen dengan regresi sederhana dengan hanya satu variabel independen terletak pada besarnya derajat degree of freedom. Prosedur uji T pada koefisien regresi parsial pada regresi berganda sama dengan prosedur uji koefisien regresi D sederhana. Misalnya, mempunyai dua variabel independen dengan estimator θ1 dan θ2. Langkah uji sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis melalui uji satu sisi atau dua sisi. Uji hipotesis positif satu sisi H0 dibagi θ1 kurang dari 0. HA dibagi θ1 lebih 0. Uji hipotesis negatif satu sisi H0 dibagi θ1 lebih dari 0. HA dibagi θ1 kurang dari 0. Atau uji dua sisi H0 dibagi θ1 sama dengan 0. HA dibagi θ1 tidak sama dengan 0. Yang kedua, ulangi langkah pertama tersebut untuk θ2. Yang ketiga, menghitung nilai T hitung untuk θ1 dan θ2. Mencari nilai T kritis dari tabel tersebut T. Nilai T hitung dicari dengan formula sebagai berikut. Dimanapun θ1 merupakan nilai pada hipotesis 0. Bandingkan nilai T hitung untuk masing-masing estimator dengan T kritisnya dari tabel. Keputusan menolak atau menerima HO, jika nilai T hitung lebih dari nilai T kritis maka H0 ditolak, atau menerima HA. Jika nilai T hitung kurang dari nilai T kritis maka HO diterima atau menolak HA. Selanjutnya, uji F. Uji statistik ini dalam regresi berganda dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien determinasi R2. Uji F dapat digunakan untuk menguji hipotesis nul bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menjelaskan uji F ini, misalnya kita mempunyai metode regresi berganda dengan dua variabel independen sebelumnya. Y I sama dengan θ0 dan θi kali 1i ditambah θ2 x 2i ditambah elemen i. Untuk menguji apakah koefisien regresi secara bersama-sama atau secara menyeluruh berpengaruh terhadap variabel dependen, langkah uji F dapat dijelaskan sebagai berikut. Membuat hipotesis nul HO dan hipotesis alternatif HA sebagai berikut. H0 dibagi θ1 sama dengan θ2 sama dengan titik-titik sama dengan θk sama dengan 0. HA dibagi θ1 tidak sama dengan θ2 tidak sama dengan titik-titik tidak sama dengan θk tidak sama dengan 0. 2. Mencari nilai F hitung dengan formula seperti pada persamaan 5.39 dan nilai kritis F statistik dari tabel F nilai kritis berdasarkan besarnya dan DF untuk numerator K kurang 1 dan DF untuk denumerator N kurang K. Keputusan menolak HO atau menerima S sebagai berikut. Jika F hitung lebih dari F tabel kritis, maka kita menolak HO dan sebaliknya jika F hitung kurang dari F kritis, maka menerima HO. Selanjutnya, F koefisien determinasi. Di dalam regresi berganda juga akan menggunakan koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik garis regresi. Untuk menghitung koefisien determinasi R2, regresi berganda sama dengan regresi sederhana. Itu kembali tampilkan rumusnya sebagai berikut. Dari rumus tersebut, di samping tampak jelas bahwa koefisien determinasi tidak pernah menurun terhadap jumlah variabel independen. Artinya, koefisien determinasi akan semakin besar jika terus menambah variabel independen di dalam model. Salah satu persoalan besar penggunaan koefisien determinasi R2 dengan demikian adalah nilai R2 selalu menarik. Para ahli ekonometrik telah mengembangkan alternatif lain
agar nilai R2 tidak merupakan fungsi dari variabel independen. Disesuaikan adjusted R2 dengan rumus sebagai berikut. Di mana K sama dengan jumlah parameter, termasuk intercept dan N, jumlah observasi. Untuk menganalisis data linear berganda dengan Evius, caranya sebagai berikut. Yang pertama, buka Evius. Lalu, menginput data dari file Excel dengan cara klik file, lalu import file, cari data yang akan dianalisis, lalu open, next, 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 dan finish. No. Langkah selanjutnya, klik menu quick, lalu estimate question, isikan hasil produksi spasi C, spasi tenaga kerja, modal, lalu OK. Maka akan didapatkan output Evius sebagai berikut yang merupakan hasil analisis data linear berganda.